Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تبركا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار وتبركا بقول المغفور له مولانا الشيخ zaman sekarang zaman munkarat memerlukan banyak baca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Mi'raj Sibyan Nahdlatul Watan Lengkok beserta seluruh jajarannya, pimpinan madrasah yang ada di dalamnya beserta seluruh asatiz, ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin hadirat, jamaah shaimin shaimat yang berbahagia. Pengiring barang-barang bersyukur oleh natifada sida Allah Subhanahu wa taala, si sampun ngicanin tiang pelunggu sami sehat, afiat dan sempat, sehingga di malam niki tiang pelunggu sami dapat menghadiri kegiatan ibadah di atas ibadah. Sekali mendayung bahtera 3-4 pulau terlampaui, satu kegiatan yang kita laksanakan, mudah-mudahan sedunia akhirat pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tengiring aturang tifa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Kemuliaan sesuatu tergantung pada kondisi, waktu dan tempat. Ada namanya syaraful makan, ada namanya syarafuz zaman. Sebuah kegiatan ibadah akan memiliki nilai tinggi apabila kita berada pertama pada syaraful makan, mulia tempatnya. Seperti kita melakukan ibadah di 3 tanah suci, Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Tatkala kita ibadah di Makkah Al-Mukarramah, nilainya naik menjadi 100.000. Tatkala kita beribadah di Masjid Nabawi, naik derajatnya menjadi 1000. Tatkala kita ibadah di Baitul Maqdis, naik derajatnya menjadi 500. Kemuliaan-kemuliaan yang disebabkan karena tempat inilah yang dikatakan dengan syaraful makan.
Yang kedua ada namanya syarafuz zaman. Sesuatu itu mulia disebabkan karena waktunya mulia. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak sama nilainya dengan ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Karena Allah telah memuliakan bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi rajanya bulan dalam satu tahun. Karena Ramadan merupakan bulan yang kumpul di dalamnya ada ibadah badaniyah dan ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah, ibadah yang kumpul di dalamnya rohaniyah dan jasadiyah. Ada mengandung nilai niat dan perbuatan sehingga dikenal dengan ibadah badaniyah. Di dalamnya juga ada ibadah yang Allah berikan kepada kita, namanya ibadah maliyah. Di dalamnya kumpul antara rohaniyah dan maliyah, niat dan harta. Di akhir Ramadan nanti akan kita dianjurkan oleh Allah mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk daripada ibadah maliyah yang kita laksanakan. Kemuliaan bulan suci Ramadan disebabkan karena beberapa hal. Pertama, seluruh kitab-kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Di dalamnya diwajibkan kita berpuasa sebulan penuh. Di dalamnya juga diturunkan kitab yang paling mulia yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga bulan ini menjadi bulan yang sangat mulia disebabkan karena di dalamnya ada ibadah dan ada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Malam ini tema kita momentum melahirkan generasi milenial yang Qurani. Generasi muda kita zaman sekarang tidak jauh bedanya dengan kertas yang putih. Salah ditulis kertas itu, maka kertasnya akan nilainya menjadi jatuh. Benar ditulis di dalam kertas itu, maka kertasnya akan naik menjadi kertas yang mahal. Tatkala kertas putih nempel di dalamnya kotoran, maka kertas itu nilainya kotoran dan akan dibuang di sembarang tempat. Tetapi tatkala di kertas itu nempel ayat-ayat suci Al-Quran, maka kertas itu berubah menjadi barang terhormat dan barang mulia. Tidak boleh dibuang di sembarang tempat, harus ditempatkan di tempat yang mulia dan dihormati oleh semua orang Islam. Oleh karenanya generasi milenial kita tentunya kalau ingin menjadi generasi Qurani, mari kita bersama-sama melihat satu surat saja di dalam Al-Quran karena bertepatan dengan tema yang diangkat oleh panitia, bahwa generasi milenial ini momentum kita untuk mencetak generasi-generasi yang mengamalkan Al-Quran. Memperingati Al-Quranul Karim berarti kita ingin merenung dan mencontoh terhadap Al-Quran. Apa yang menjadi ajaran Al-Quran, itulah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Tatkala kehidupan kita diwarnai dengan ajaran Al-Quran, maka itulah kehidupan Qurani. Orang tua mewarnai kehidupannya dengan Al-Quran, maka kita generasi-generasi tua yang Qurani. Generasi muda mencontoh Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran, maka generasi-generasi kita akan menjadi generasi milenial Qurani. Karena itu untuk tidak terlalu jauh kita berbicara, cukup barangkali kita melihat satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana sifat-sifat orang milenial. Yang pertama di dalamnya ada namanya syarhus sadri,
Yang kedua ada namanya wad'ul wizri. Yang ketiga ada namanya raf'uz zikri. Yang keempat ada namanya taysirul amri. Yang kelima namanya an-nasbu ba'dal faraq. Yang keenam di situ ada ar-raghabah ila Allah Subhanahu wa taala. Tatkala 6 sifat ini nempel pada generasi-generasi kita, maka insyaallah generasi kita akan menjadi generasi Qur'ani. Mana yang pertama? Syarhus sadri. Generasi-generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki sifat syarhus sadri, memiliki wawasan yang luas, memiliki cakrawala berpikir yang terbuka, sehingga dia tidak kaku di dalam memahami Al-Quran. Bagaimana kita pahami Al-Quran? Tentunya melalui pondok-pondok pesantren, melalui pendidikan formal. Tanpa kita melalui pondok pesantren, sulit menjadikan anak-anak kita akan menjadi punya wawasan Qur'ani. Bagaimana memahami Al-Quran? Bagaimana memahami bacaan-bacaan dikala kita sholat misalnya, tanpa kita serah anak kita di pondok pesantren, sulit untuk memahaminya. Salah satu contoh misalnya bacaan sholat kita. 17 kali sehari semalam kita mengulanginya suratul Fatihah. Pernahkah di dalam kita sholat pernah membayangkan, pernah merenungkan, pernah mengamati kandungan apa yang terkandung pada apa yang kita baca? Tatkala kita berbicara Maliki Yaumiddin, pernahkah terlintas masa depan kita nanti di padang mahsyar? Pernahkah kita jadikan bacaan sholat itu menjadi renungan kita? Bahwa kita berharap Tuhan nanti akan menjadi raja pada hari kemudian. Kita semua ini akan menjadi rakyat. Maukah Allah akan mengakui kita sebagai rakyatnya? Tergantung bagaimana kita jalankan Al-Quran pada saat kita sekarang ini hidup di atas dunia. Visi hidup kita adalah Maliki Yaumiddin. Lalu bagaimana kita meraih Maliki Yaumiddin itu? Maka misi kita adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita harus menjalankan kewajiban kita. Apa yang Allah telah wajibkan kepada kita. Karena di dalam solat kita mengatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon tolong. Tatkala kita mengatakan kepadamu kami menyembah, maka di sini mengandung makna di dalam kehidupan kita harus kewajiban lebih dulu kita laksanakan daripada meminta hak. Karena di dalam kehidupan kita dua hal yang tidak pernah berpisah antara hak dan kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada guru, kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita kepada pemerintah, itu semuanya masuk dalam kategori kewajiban. Sedangkan hak kita dari orang tua kita, hak kita dari guru kita, hak kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada misi kita untuk meraih yang namanya Maliki Yaumiddin. Dengan merenungkan nilai-nilai apa yang kita baca, maka wawasan kita akan menjadi luas. Generasi-generasi kita ajak berpikir ke depan. Kenapa harus kita sholat? Lalu sholat kita, kenapa kepala kita harus sujud di tanah? Kenapa mata harus kita buka? Tentu ini melalui pondok pesantren lah. Pendidikan agar anak kita punya wawasan Qur'ani. Sehingga apa yang dia manfaatkan, punya alat media seperti HP dapat dijadikan untuk membuka wawasan berpikir kita secara Qur'ani. Karena semua itu adalah inna dzalika 'alallahi yasir.
Segala sesuatu yang Allah kehendaki tidak sulit di muka bumi ini. Tatkala HP kita jadikan menjadi alat ibadah, HP kita jadikan menjadi alat kita untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka HP bisa menaikkan derajat kita menjadi derajat orang-orang yang Qur'ani. Karena semua itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah syarhus sadri. Kita punya pandangan yang panjang ke depan. Bagaimana kita didik anak kita agar dia punya wawasan, punya pemikiran panjang, sehingga tidak cepat bosan, tidak cepat putus asa, sehingga anak kita punya cita-cita baik ke depan. Masa sekarang banyak anak-anak kita tatkala kalau sudah bisa memainkan alat-alat media sosial sudah merasa puas. Selesai belajar SMP, SMA, SMK sudah mau bebas, tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya. Mari lewat kita nuzul Quran ini, mari kita mengajak, mendidik anak-anak kita agar memiliki wawasan luas. Bahasa orang tua kita panjang pemikiran, tidak cepat memutuskan sesuatu, tidak terlalu cepat memones sesuatu yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat kadang-kadang awalnya kelihatan jelek, tetapi ternyata setelah kita dalami, di situ ada mutiara-mutiara yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu generasi Qur'ani tidak boleh melihat apa yang muncul di permukaan saja, tetapi perlu mendalami apa sebab munculnya persoalan tersebut, sehingga lahirlah generasi-generasi yang punya wawasan. Marak bahasan tiang pelunggu je sok nuah beloan si temikir, ndak terbecat lalu pones, ndak terbecat lalu mutusan. Nah, karena apa? Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda cepat-cepat ndak becat lalu milu campur li urusan batur sindik tahu, karena ucapan, pikiran, hati kita akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil mahsyar. Intinya yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, mari anak-anak kita mau membuka diri, mau membuka pikirannya untuk memikirkan, mempelajari, mendalami Al-Quran sesuai dengan pedoman kita. Yang kedua, wad'ul wizri. Generasi-generasi yang ingin kita cetak menjadi Qur'ani harus dia punya wad'ul wizri. Dia ringan langkah, tidak abot, mau dibimbing, mau mendengar arahan, ringan langkah, wad'ul wizri. Dia tidak terkekang. Berikan kebebasan, tetapi tetap dalam pengontrolan. Kita berikan anak kita bebas membaca, bebas belajar, tapi kita ikat dengan arahan, batasan-batasan yang dibolehkan oleh agama. Boleh memegang HP, tapi apa yang harus dioperasikan di dalam HP yang kita miliki? Boleh dia ikut berperan dalam organisasi, tetapi organisasi apa yang dia harus jalankan? Karena di zaman makin sulit kita arahkan anak-anak kita. Generasi kita sekarang ini meluruskan ucapan anak kita berat sekarang ini. Kalau tidak melalui wawasan-wawasan Al-Quran, maka generasi kita kadang-kadang sudah terbiasa bermain dengan bahasa-bahasa gaul, sehingga dengan gurunya dia berbahasa gaul, dengan orang tuanya berbahasa gaul. Mari kita sebagai generasi tua
memberikan contoh teladan kepada generasi-generasi muda kita. Tatkala kita ringan langkah, insya Allah anak muda juga ikut. Contohnya, mari kita tarawih di masjid. Jangan anak kita suruh pergi tarawih, kita sendiri nonton TV. Mari kita belajar baca Quran, sementara kita duduk di depan TV, anak kita suruh pergi baca Quran. Generasi muda kita ingin perhatian, ingin mendapatkan perhatian dan arahan yang sesuai dengan karakternya. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Sabaru Niki, memang karakter sekarang ini sangat jauh berbeda. Kalau orang pintar di zaman makin banyak sekali. Masih SD sudah bisa menemukan, bisa membuat itu dan ini. Tetapi akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita dulu makin agak sulit. Kalau orang dulu cukup melihat songkok gurunya di atas meja, murid tidak berani keluar dari ruangan. Makin tidak ada guru di atas meja guru, anak-anak kita duduk. Kalau dulu ada guru yang tidak masuk, hanya mengirim buku, tidak berani kita tidak selesaikan. Kalau sekarang, alhamdulillah, guru titip buku, murid insya Allah bermain-main. Kan itu wadu'il wizri, ringan langkah, meringankan beban. Ini agak berat bagi kita. Bagaimana kita meringankan beban anak-anak kita, generasi kita, agar dia mau ringan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang baik, ya mulai dari hal-hal kecil, terutama mulai dari ya akhlak-akhlak yang mudah. Bagaimana kita makan bersama, bagaimana kalau kita kumpul bersama. Hari ini sudah rasa silaturahmi kita sedikit agak jauh. Kumpul tebareng anak tetokol, anak tetegen HP, ite tegen HP. Tokol ite kence temui makin ipar jari masing-masing silik julun tendek tengeraos, si jauh lawan tengeraos. Sehingga tidak lagi seperti zaman dahulu kala. Nah, ini sudah mulai hilang. Nah, mari dengan kita nuzul Al-Quran, kita kembali membuang hal-hal yang memberatkan kita, hal-hal yang bisa menghalang silaturahmi kita, kita coba buang sedikit demi sedikit, agar kita menjadi orang yang wada'ul wizri, ringan langkahlah, tidak abot, ndek tabot gawe kebagusan. Kita dilatih lewat Ramadan, pendidikan tarawih, pendidikan lapar, pendidikan ta'awun, pendidikan tazkiyah, pendidikan jihadun nafs, semuanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, jadi yang kedua yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita, yang akan dicontohkan oleh kita-kita yang sudah tua, bagaimana anak-anak kita ringan langkah, tidak berat, gak gotong royong. Kita mulai latih dari gotong royong, kita latih mulai dari sholat berjamaah, kita latih dari segi mulainya saling tegur sapa dengan keluarga, supaya jangan anak kita hidup penuh dengan kegensi-gensian. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya raf'udz dzikri. Bagaimana kita latih, kita didik anak kita agar namanya baik, agar raf'udz dzikri sebutannya mulia. Di mana anak kita disebut, di mana pemuda-pemudi kita disebut kebaikannya, tidak disebut kejelekannya. Tentu untuk menjadikan anak kita menjadi baik, nama yang baik mulai dari kita, dari rumah tangga. Anak kita beri nama yang baik, kita panggil dengan panggilan yang baik,
kita serah dia belajar yang baik, sehingga anak kita mewarisi kebaikan-kebaikan. Sehingga sepak terjangnya mendatangkan kebaikan. Menjadilah dia orang terhormat. Lebih-lebih di zaman makin yang sedang ngetren di mana-mana orang tahfiz Quran, di mana-mana pondok pesantren melatih anak menghafal Quran. Untuk apa? Kita ingin raf'uz zikri. Ingin mengangkat martabat anak kita, martabat generasi-generasi kita. Di mana Nabi kita diangkat terus namanya mulia. Di mana disebut nama Allah, di situ ada Nabi Muhammad. Syahadat kita baca, di situ ada Nabi Muhammad. Azan kita kumandangkan, di situ disebut juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala anak-anak kita disebut baik, kampung kita disebut baik gara-gara generasinya, maka kita telah berhasil mendidik anak kita menjadi raf'uz zikri, memuliakan sebutannya, mengangkat derajatnya. Lewat apa kita angkat derajat anak kita? Setelah kita didik dia, kita pakai dia. Mungkin kita mulai memakainya lewat khotib. Kita latih anak-anak kita, berikan kesempatan membaca khutbah, berikan kesempatan untuk menjadi remaja, berikan kesempatan untuk melaksanakan programnya, tetapi tetap kita sebagai orang tua mengawasi dan mengarahkan. Sehingga anak kita nanti akan tumbuh menjadi generasi yang punya program-program baik, sehingga namanya disebut menjadi baik. Itulah yang kita ambil dari ayat yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, raf'uz zikri. Yang ketiga, yang keempat ya, syarhus sadri, wad'ul wizri, raf'uz zikri. Yang keempat, taysirul amri. Bagaimana anak-anak kita, generasi kita yang kita harapkan menjadi generasi Qurani bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan baik. Dia dapat menyelesaikan apa yang dia hadapi. Zaman sekarang banyak orang karena terlalu terkekang atau mungkin karena tidak punya pendidikan sehingga banyak menghakimi diri. Ada suatu masalah kecil tidak dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang dia menyelesaikan dirinya sendiri. Sebelum bulan puasa ada orang gara-gara dia ajak pacarnya nikah, tidak mau nikah, gantung diri, mati di atas tali nilon. Ini generasi-generasi yang tidak bisa menyelesaikan dirinya, tidak bisa taysirul amri. Kalau taysirul amri, bagaimana generasi kita menjadi terampil? Ada persoalan yang dihadapi, dia bisa menyelesaikan dirinya. Ada persoalan di kalangan remaja, dia bisa menyelesaikan. Selama masih dia bisa menyelesaikan dirinya, kita sebagai orang tua mengarahkan. Kalau bahasanya Pak Yusuf, ya terampil, profesional di dalam menyelesaikan persoalan. Hal-hal yang bisa selesai di tingkat remaja tidak perlu kita angkat kepada orang tua. Sesuatu yang bisa kita selesaikan di tingkat RT tidak perlu dibawa ke tingkat kadus, tingkat kepala desa. Itulah taysirul amri yang diajarkan oleh inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Taysirul amri, ringan langkah, mudah menyelesaikan persoalan, mudah memaafkan orang, mudah membantu orang, jadi ringan. Ya, terampil. Bagaimana Nabi kita di saat dia menghadapi persoalan yang sangat berat, di saat beliau menjadi generasi muda. Nabi kita masih muda, menghadapi persoalan berat. 4 kubu yang ada di kota Makkah berselisih mau berperang. Di saat itulah Nabi kita diuji, ingin melihat bagaimana profesionalnya Nabi kita menyelesaikan persoalan.
Disitulah Nabi kita sebelum jadi Nabi masih jadi pemuda yang namanya Muhammad diminta menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Apa yang menyebabkan konflik itulah yang menjadi alat pemersatu oleh Nabi kita. Konfliknya 4 kubu di tanah suci Makkah dulu disebabkan karena jatuhnya Hajar Aswad dari Ka'bah. Begitu batu Hajar Aswad jatuh, semua orang mengatakan ana ahaqqu bil mulki walam yu'ta sa'atan minal mal. Saya yang paling cocok meletakkan batu ini di tempatnya. Karena saya kaya, saya bangsawan. Semua menyatakan dirinya paling pantas. Karena semua menganggap diri paling pantas, paling hebat, akhirnya semua tidak ada yang mau ngalah. Sampai-sampai akan terjadi pertumpahan darah. Tinggal menunggu waktu dan saat saja. Di saat itulah ada orang punya inisiatif meminta petunjuk kepada pemuda milenial zaman sekarang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal seorang pemuda yang sudah punya taisir amri, profesional dalam menyelesaikan persoalan. Akhirnya beliau diminta untuk mengamankan 4 kubu yang mau berperang. Di saat itulah Nabi diceritakan kenapa mau berperang. Ternyata mereka ingin mengangkat Hajar Aswad masing-masing. Semua merasa paling punya. Akhirnya Nabi kita datang, cukup beliau meminta sahabat untuk mengambil 1 lembar sorban saja. Begitu perpecahan, peperangan mau mecah, mau meledak, dengan santainya Nabi kita cukup meminta diambilkan 1 buah sorban. Orang-orang yang pecah, orang-orang yang bermusuhan bingung, minta diadili kok sorban dimintai. Tetapi sambil mereka bingung, mereka layani juga mengambil sebuah sorban. Tatkala sorban datang, Nabi minta sorban itu dihamparkan. Kelah sorban niki. Setelah sorban dihamparkan, Nabi mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan batu itu di atas sorban. Barulah 4 pimpinan kubu yang sangat fanatik dan mau berperang disuruh memegang masing-masing pinggir sorban itu, dipegang oleh 1 perwakilan pimpinan kubu, sehingga 4 orang mewakili 4 partai, 4 organisasi, 4 kubu bersama-sama mengangkat Hajar Aswad dan mereka berempat menaruhnya pada tempat yang sebenarnya. Perpecahan menjadi aman, semua merasa memiliki dan semua mengangkat bersama-sama. Disitulah kecerdasan Nabi kita menyelesaikan persoalan. Kurang-kurang kita berhati-hati menyelesaikan seperti ini. Kadang ada yang kita injak, ada yang kita angkat. Seperti membelah bambu. Kalau begitu cara kita, maka perpecahan tidak bisa kita hindari. Tetapi tatkala kita cari persamaannya, insya Allah maka semuanya akan menjadi aman. Begitu juga kita mohon maaf, kita tidak bisa hindari. Di dalam kita hidup ini, generasi muda kita, generasi tua kita berhadapan dengan banyak organisasi, banyak kelompok. Tetapi tatkala kelompok-kelompok ini kita contohkan seperti yang dicontohkan Nabi kita jalankan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, insya Allah tidak ada kubu yang muncul dari organisasi A, organisasi B, organisasi C. Apa sebabnya? Kita sudah punya wawasan bahwa organisasi itu ibarat kendaraan. Kita punya wawasan bahwa organisasi itulah baju. Kita punya wawasan Qur'ani bahwa
merek itu adalah sebagai alat untuk kita bersilaturahmi. Tatkala kendaraan kita punya, maka kendaraan itu tugasnya mengantarkan orang yang butuh untuk sampai kepada tujuannya. Kita punya di sini kendaraan besar, Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan, boleh siapapun yang naik jadi muatan. Setelah dia nanti selesai tujuannya, dapat ijazah diantarkan, bebas kemana saja mau melanjutkan. Tatkala kita berpikir seperti ini, insya Allah persatuan kesatuan tetap terjaga, kekompakan tetap terjaga, ketentraman juga dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat kita dengan kita pakai taisirul amri, ya, ringan langkah, mudah menyelesaikan persoalan, mudah memaafkan orang lain, mudah bersilaturahmi dengan orang lain. Jangan kita sebagai orang-orang yang qaswatul qalb. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an-nasbu ba'dal farag. Siapapun kita diajarkan oleh Al-Quran tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Kita dapat banyak dari ceramah-ceramah bahwa di bulan suci Ramadan misalnya, satu kebaikan, satu kewajiban kita lakukan sama seperti melakukan 70 fardu di bulan lain. Satu sunnah kita laksanakan di bulan Ramadan sama dengan satu kewajiban di bulan lain. Lalu jangan kita menghitung ibadah wajib kita selama Ramadan 150 waktu. 150 waktu kali 70 berarti sudah sekian ribu. Kalau sudah sekian ribu, kita libur aja sholat setelah lebaran, karena sudah tertutup dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak boleh kita puas, karena kita tidak tahu bahwa nilai ibadah kita yang luar biasa di bulan suci Ramadan, bahwa satu kali kita ngucap subhanallah, tasbihatun wahidatun fi Ramadan ka'alfi tasbihatin fi ma siwah. Sekali terkena subhanallah di bulan suci, marak dengan baca subhanallah 1000 di bulan lain. Bagaimana kalau setiap kita selesai sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, belum lagi sholat jamaahnya, belum lagi ngajinya, belum lagi baca Qur'annya. Tetapi kalau kita jadikan itu menjadi alat pemuas, maka bisa jadi pahala yang besar akan menjadi terkikis. Kita tidak tahu apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena itu perlu ada an-nasbu ba'dal farag. Ya, jangan ada pernah merasa puas. Artinya selesai kita melaksanakan sesuatu, lanjutkan dengan kegiatan yang lain. Jangan pernah kita merasa puas begitu berhasil anak kita tamat aliyah, jangan sampai di situ, lanjutkan ke perguruan tinggi. Anak kita sudah bisa dipakai tamat aliyah, jangan puas, lanjutkan lagi supaya anak kita lebih tinggi, lebih dalam ilmunya, sehingga sebagai ayah tidak boleh puas dengan hasil yang kita peroleh sekarang. Karena apa yang akan dihadapi oleh generasi kita masa sekarang lebih berat daripada apa yang kita rasakan, yang kita hadapi oleh generasi-generasi sebelumnya. Ini yang kelima yang perlu kita tanamkan pada generasi kita, agar generasi milenial kita sebagai momentum mencetak, melahirkan generasi Qur'ani. Itu yang kelima, an-nasbu ba'dal faragh. Tidak boleh puas dengan apa yang kita hasilkan. Tamat ngaji satu kali, lanjutkan lagi supaya mungkin tamat 2 kali. Sudah tamat baca Quran, barangkali tajwidnya belum fasih. Bisa baca tajwid, barangkali lagunya. Bisa lagunya, barangkali maknanya. Nah, itulah kita tidak boleh putus, continue dalam beribadah. Yang terakhir, yang keenam, yang kita ambil dari surat Al-Insyirah adalah ar-raghabah ilallah. Setelah kita berusaha menanamkan
keyakinan agar anak kita punya wawasan keimanan, wawasan ketakwaan, kemudian punya ringan langkah, tidak berat di dalam melaksanakan suatu ibadah. Namanya kita berusaha angkat lewat pendidikan. Kemudian kita apa tadi yang keempat? Raf'uz zikri, kemudian taisirul amri, profesional, pandai menyelesaikan persoalan, menyelesaikan dirinya, kemudian jangan dia cepat bosan dalam belajar, kemudian yang terakhir ar-raghabah ilallah, segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berharap kepada Allah untuk diberikan bimbingan, diberikan hidayah dengan memperbanyak berdoa kepadanya. Apabila 6 hal ini kita dapat tanamkan pada generasi kita, maka insya Allah generasi Qurani akan dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat, sehingga generasi kita menjadi generasi yang menjadi idola di tengah-tengah kampung kita, di tengah-tengah desa kita. Baik generasi kita, maka baiklah orang tuanya. Karena tatkala anak kita baik, orang tua yang berhasil mendidik. Tatkala generasi muda yang rusak, maka orang tua juga yang dikritik. Oleh karena itu, mari momentum kita memperingati nuzulul Quran, kita kembali mencontoh Al-Quran.